Busana-busana para wanita dan lelaki kini semakin indah dengan hiasan-hiasan aneka warna yang diproduksi oleh para pengrajin bordir hampir di seluruh Indonesia. Ciri khas bordiran mencerminkan watak daerah di mana sentra-sentra itu diproduksi, seperti ciri khas dari Nangro Aceh Darussalam, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Timur, serta daerah Bali. Hiasan dan kreasi daerah sangat terlihat dalam tata warna bordiran sehingga mudah untuk mengenalinya. Sedangkan warna baju disesuaikan dengan keinginan pasar. Sentra-sentra kerajinan bordir dari Tasikmalaya, Jawa Barat misalnya, cukup dikenal menembus berbagai pasar nasional, bahkan sampai ke luar negeri. Proses produksi pembuatan kerajinan bordir secara umum dengan memilih bahan kain dan dipotong sesuai dengan kebutuhan dan jenis bordir yang akan dibuat. Teknologi pembuatan kerajinan bordir dari teknologi yang bersifat tradisional dan teknologi modern. Tenaga tradisional pada umumnya dilakukan mengandalkan tenaga manusia, mulai dari pembuatan pola sampai kepada penjahitan. Diajarkan secara turun-temurun dari ibu yang sudah berpengalaman sampai kepada anak-anak perempuan yang masih muda. Aneka warna kain yang akan dibordir biasanya disortir terlebih dahulu, dipilah, kemudian dipisahkan untuk diproses. Kemudian kain yang telah dipilah dipotong. Para desainernya mulai membuat pola atau motif bordir sesuai dengan selera konsumen yang sedang tren atau sesuai pesanan.
akan dibordir biasanya polos, karena para desainernya akan mulai melukis dan menggerakkan jari-jarinya untuk membuat motif gambar yang sudah dibuat, yang dikerjakan dengan sabar dan ketelitian agar hasil produksinya indah dan rapi. Hasil jahitan umumnya diinginkan untuk sebuah bahan kebaya, memerlukan waktu pembordiran rata-rata selama 6 hari, dan untuk satu mukena selama 5 hari, sedangkan kain kerudung 1 atau 2 hari. Bahkan pengerjaan untuk kebaya bisa memakan waktu 2-3 minggu. Tetapi itu merupakan produk terkecil karena harganya bisa tinggi dan umumnya adalah pesanan dari luar negeri. Kain yang sudah dibordir selanjutnya dirapikan. Bagian yang berlubang dengan menggunakan ujung gunting selanjutnya dirapikan dengan solder atau besi panas. Fungsi solder atau besi panas dalam membuat lubang hasil bordirnya terlihat akan lebih rapi. Setelah selesai dibordir, kain dipotong sesuai dengan jenis dan ukuran produk yang akan dibuat. Kain bordir yang sudah dipotong menurut polanya barulah dijahit menjadi kerudung atau mukena, sedangkan khusus kebaya panjang tidak dijahit, tapi dijual dalam bentuk kain bordir sebagai bahan kebaya. Produk hasil dari kerajinan usaha bordir dirapikan dan dikemas dalam plastik yang telah diberi label perusahaan. Misalnya, para pengrajin ini mengemas kerudung 10 buah dalam satu kantung. Sedangkan untuk mukena atau kebaya, masing-masing dikemas dalam satu unit kemasan. Usaha kerajinan bordir yang menjadi sasaran program Iptekda Libi di kota Rembang, Jawa Tengah ini telah memberikan keuntungan bagi masyarakat dari aspek sosial ekonomi
merupakan usaha yang sangat menguntungkan, hanyalah berbekal kemauan, keterampilan, keuletan, dan ketekunan. Apalagi kalau pembinaan dalam bentuk teknologi dan modal diberikan untuk meningkatkan usaha mereka. Unit usaha kerajinan bordir mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja. Usaha kerajinan bordir melalui ekspor produknya dapat memberikan kontribusi sebagai sumber devisa dan peningkatan asli daerah. Bila terdapat perhatian yang begitu besar dari berbagai lembaga, termasuk program Iptekda LIPI, karena usaha tersebut mampu meningkatkan kemampuan para pengrajin bordir dan untuk membantu kelangsungan usahanya agar tidak putus di tengah ramainya produksi dan permintaan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Bantuan modal dan pelatihan bagi para pengrajin sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan penyediaan bahan baku, yaitu kain. Usaha kecil kerajinan bordir ternyata cukup tangguh. Usahanya mampu menyerap tenaga kerja di lingkungan daerah sekitar sentra produksi yang sebagian besar kaum ibu dan remaja putri, bahkan sesekali anak-anak mereka turut membantu orang tuanya. Tahun 2004 dan berjalan hingga saat ini. Kemudian di samping saya adalah Ibu Farida selaku pemilik Ud Melati Putih. Untuk lebih jelasnya silakan Ibu Farida. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan usaha kami bisa lebih maju dan mendapat ridha dari Allah menjadi usaha yang berkah. Mereka memiliki tenaga kerja tetap, seperti pembuat pola, tenaga lukis atau desainer, dan tenaga pemasaran. Biasanya digunakan tenaga harian atau borongan. Usaha itu cukup menggembirakan bagi masyarakat di daerah sekitarnya. Yang jelas, usaha kerajinan bordir telah memberikan tambahan pendapatan bagi pekerja dan mengurangi pengangguran. Adanya tenaga kerja harian yang dipekerjakan pada usaha kerajinan bordir juga membagi pekerjaan dengan mereka yang memiliki mesin jahit untuk mengerjakannya secara borongan per unit kerudung, kebaya, atau mukena. Siklus yang menguntungkan meningkatkannya usaha kerajinan bordir turut mendorong usaha lainnya yang berkaitan langsung dengan usaha bordir, seperti pedagang kain dan benang, serta jasa pendidikan, kursus-kursus menjahit bordir, dan usaha di sektor pariwisata. Bagaimana dengan hasil industri mereka? Apakah memiliki peluang ekspor? Jika itu pertanyaannya, biasanya terdapat jaringan yang sudah berjalan cukup baik, sebab pasar hasil bordiran ternyata memiliki peluang ekspor ke negara tetangga Singapura dan Malaysia.
Mereka diikut sertakan dalam pameran-pameran produk-produk kerajinan di luar negeri, sekaligus menjual produk dan kontak dagang. Tumbuhnya usaha kerajinan bordir seperti di Kota Rembang, Jawa Tengah, yang menjadi sasaran program Iptekda LIPI, memberikan kontribusi terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari berbagai sumber restribusi ataupun pajak penghasilan. Oleh karena itu, pembinaan dan bantuan teknologi atau pelatihan bagi mereka yang sangat diperlukan agar usaha kerajinan bordir mampu menghadapi persaingan dengan daerah lainnya. Kreativitas membuat pola atau desain atau karakteristik bordiran adalah tuntutan wajar bila tidak ingin kehilangan konsumennya. Corak warna kerajinan bordir itu pun harus tetap dipertahankan. Tetapi memiliki kemampuan pemasaran juga penting. Selain pihak pemerintah kabupaten memberikan kemudahan dalam perizinan dan transportasi. Kualitas bordiran melati putih seperti kerudung, kain kebaya, mukena, dan berbagai model yang dibuatnya diharapkan menjadi usaha yang dilestarikan. Keinginan dan kreativitas untuk maju adalah sebuah cerminan bahwa usaha kecil seperti kerajinan bordiran memang memerlukan pembinaan. Usaha kerajinan bordir seperti di Kota Rembang, Jawa Tengah merupakan industri berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki nilai tambah yang cukup besar serta ditunjang oleh kekayaan khasanah seni budaya daerah yang beraneka ragam yang dituangkan ke dalam lembaran kain dalam motif bordiran sebagai ciri khas masing-masing daerah. Kerajinan bordir memiliki prospek pasar yang cukup potensial untuk pasar domestik dan pasar ekspor. Sedangkan secara turun-temurun, usaha ini takkan pernah hilang, sehingga memungkinkan dikelola untuk usaha kecil. Lokasi bisa dilakukan di rumah atau di toko. Sentra industri kecil sebagai kelompok usaha. Usaha industri kecil kerajinan bordir telah memberikan dampak positif dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, tidak mencemari lingkungan, serta sebagai sumber devisa dan sumber pendapatan daerah. Bagi para pengrajin bordir di Kota Rembang ini, usaha itu memang telah memberikan manfaat yang tidak kecil untuk membangun ekonomi yang tangguh, untuk meningkatkan pendapatan. Terlepas mereka berusaha secara tradisional maupun dengan menggunakan teknologi modern, usaha kerajinan bordir telah memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitarnya, terutama kaum wanita, lebih produktif memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraannya.